Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Dava ya, masih di materi gerak melingkar. Nah, sekarang kita akan membahas hubungan roda-roda di gerak melingkar ya. Oke. Nah, hubungan roda-roda ini maksudnya adalah jadi ketika ada dua atau lebih roda-roda dihubungkan satu sama lain, maka sifatnya akan seperti apa? Besaran-besaran yang ada di gerak melingkarnya itu jadi seperti apa? Begitu ya. Nah, yang pertama itu ada em, hubungan roda yang sepusat gitu ya. Sepusat itu maksudnya adalah ada dua roda ya, ada dua lingkaran seperti ini dan mereka itu titik pusatnya sama gitu ya, sama-sama di sini gitu. Nah, roda A punya jari-jari sebesar RA dan roda B punya jari-jari sebesar RB. Nah, maka hubungan mereka berdua adalah ya, hubungan mereka berdua. Jadi kalau rodanya sepusat, kita tahu bahwa kalau roda A muternya sama apa? Roda A itu muter ke sana, maka roda B juga muternya ke sana. Dan karena mereka sepusat, maka kecepatan putaran mereka sama begitu ya. Sehingga kalau dituliskan persamaannya adalah omega A itu akan sama dengan omega B gitu. Ya, itu persamaannya yang pertama untuk sepusat. Gitu ya. Nah, kita juga tahu bahwa hubungan omega dengan V itu adalah omega sama dengan V dibagi R gitu ya. Sehingga kalau ini Kadava substitusikan ke sini, kita akan dapatkan bahwa VA per RA itu akan sama dengan VB per RB gitu ya. Jadi ini persamaannya. Oke, itu untuk yang sepusat ya. Teman-teman di sini udah tahu juga omega itu adalah kecepatan sudut, V itu kecepatan linear, dan R itu adalah jari-jarinya ya. Kita lanjutkan yang kedua, itu ada dua roda yang saling bersinggungan. Jadi mereka saling bersentuhan seperti ini. Nah, yang A itu punya jari-jari segini, yang B punya jari-jari segini. Oke. Kalau dituliskan persamaannya, itu mereka yang sama, bukan kecepatan putarannya, bukan kecepatan sudutnya, tapi kecepatan linearnya. Jadi VA sama dengan VB, gitu ya. Jadi untuk yang saling bersinggungan ini, persamaannya adalah yang sama adalah VA dan VB. Nah, kalau diubah jadi omega, ya, maka ini adalah omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB gitu. Oke. Nah, ini untuk yang saling bersinggungan ya. Jadi mereka saling bersinggungan. Oke, yang terakhir adalah dihubungkan dengan tali atau rantai ya. Kalau dihubungkan dengan tali atau rantai itu teman-teman boleh membayangkan di sepeda ya. Di sepeda itu kan ada gear belakang dan gear depan, itu dihubungkan dengan rantai ya, mirip seperti ini. Nah, apa yang sama dari dua roda ini? Yang sama adalah kecepatan linearnya juga ya. VA sama dengan VB gitu. Jadi teman-teman boleh membayangkan seperti sepeda ya, dua roda itu kan posisinya kelajuan linearnya akan sama gitu ya, karena mereka posisinya tetap sama di situ, walaupun satu maju yang satu nggak ketinggalan kan gitu. Jadi kecepatan linearnya sama gitu ya. Nah, berarti kalau kecepatan linearnya sama, sama seperti tadi ya, sama seperti tadi, berarti omega A dikali RA itu akan sama dengan omega B dikali RB gitu ya. RB. Oke. Ini kada kotakin lagi ya. Nah, di sini kuncinya adalah teman-teman hafalkan saja yang sepusat gitu ya, karena yang saling bersinggungan dengan dihubungkan dengan tali atau rantai itu sama ya, V-nya yang sama. Sementara yang sepusat itu omeganya. Jadi adik-adik di sini hafalkan saja yang sepusat, bahwa yang sepusat itu yang samanya adalah omega. Berarti kalau selain yang sepusat, yang samanya adalah V-nya, gitu ya, kecepatan linearnya. Oke, adik-adik, gampang ya. Kita coba latihan soal.
Oke, sekarang kita langsung ke latihan soal yang pertama ya. Satu, tiga buah roda disusun seperti gambar berikut ya. Jadi ini gambarnya. Nah, jika kecepatan sudut roda A, oke, ini seperti biasa Kak Dava tuliskan dulu yang diketahuinya ya. Jadi kecepatan sudut roda A itu 10 radian per sekon. Dan masing-masing jari-jarinya ya, RA itu 5 cm, RB itu 10 cm ya, dan RC yang paling besar itu 30 cm. Nah, ini yang diketahui ya, yang diketahuinya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah kecepatan linear roda C-nya berapa? Gitu. Jadi yang diketahui adalah kecepatan sudut A, yang ditanya adalah kecepatan linear C. Nah, adik-adik di sini bisa lihat ya, bisa lihat bahwa roda A dengan roda C itu sudah punya hubungan satu sama lain. Ya, jadi kita tidak perlu menghubungkan dia dengan B terlebih dahulu. Kita bisa langsung hubungkan A dengan C. Lihat, A dengan C itu sudah punya hubungan apa? Dia sepusat ya, dia sepusat sama-sama di sini nih. Artinya kalau dia sepusat, persamaan yang berlaku apa? Ya, persamaan yang berlaku adalah omega A akan sama dengan omega C gitu. Ya, omega A akan sama dengan omega C. Nah, omega A ini karena kita sudah ketahui, ya sudah, jadi ini tidak perlu diubah jadi V per R gitu ya. Sementara yang omega C, karena kita ingin mencari VC, kecepatan linear C, maka harus kita ubah dulu tuh. Jadi VC dibagi RC, gitu ya. Ini sama dengan. Oke, ini omega A. Gitu. Jadi kalau kita cari VC, itu sama dengan omega A dikali RC. Gitu ya. Nah, adik-adik di sini RC-nya itu masih dalam sentimeter ya. Perlu kita ubah dulu ke dalam satuan meter ya. Berarti kalau dari sentimeter ke meter kita bagi 100. Jadinya 30 dibagi 100 adalah 0,3 meter. Nah, jadi nanti di sini VC sama dengan omega A, omega A-nya itu adalah 10, RC-nya adalah 0,3 meter. Ya, 10 dikali 0,3 adalah betul 3 ya, 3 meter per sekon. Oke, itu dia jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang C, gitu ya. Paham ya, adik-adik? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Yang kedua, sebuah motor listrik memutar roda A yang mempunyai jari-jari 10 cm. Oke, ini kita dapat tuliskan lagi, diketahui jari-jari roda A itu adalah 10 cm. Roda ini dihubungkan dengan tali karet pada roda lain. Nah, berarti hubungan rodanya adalah yang dihubungkan dengan tali ya. Yang jari-jarinya adalah 50 cm. Oke, jadi RB ya. Ini yang roda kedua adalah 50 cm. Jika motor memberikan kecepatan sudut 200 radian per sekon pada roda A. Berarti kecepatan sudut roda A itu adalah 200 radian per sekon. Maka kecepatan sudut roda B berapa gitu ya? Omega B-nya berapa? Oke. Kita jawab. Oh, sorry, ini belum ditulis diketahui ya. Ini adalah yang ditanyakan. Oke. Jadi kita jawab ya dengan persamaan roda yang dihubungkan dengan tali. Ya, karena di soal katanya dihubungkan dengan tali. Berarti kalau dihubungkan dengan tali, yang sama adalah V ya, yang sama adalah V. Berarti VA sama dengan VB. Dan karena V sama dengan omega dikali R, maka ini bisa kita tuliskan sebagai omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Gitu.
Oke, kita langsung masukkan saja angka-angkanya ya. Omega A itu adalah 200. Oke, RA-nya adalah 10 cm. Omega B-nya itu yang kita cari dan RB-nya adalah 50 cm. Kenapa sama kadang nggak diubah ke satuan meter? Karena keduanya sudah sama-sama sentimeter. Oke, jadi nanti sentimeternya itu sama-sama saling menghilangkan, gitu ya. Karena kita jadinya perbandingan kedua jari-jari, gitu. Jadi tidak akan apa-apa kalaupun tidak kita ubah ke satuan meter. Kecuali untuk yang nomor satu tadi, kan tidak apa RA-nya tidak perlu kita masukkan ya, sehingga RC-nya perlu untuk kita ubah dulu ke satuan meter. Nah, kalau yang ini dua-duanya sudah sama-sama sentimeter sehingga nanti saling menghilangkan sentimeternya. Sehingga ini bisa kita tulis saja seperti ini ya. Maka untuk mencari omega B itu akan sama dengan 200 dikali 10 dibagi 50 begitu ya. Oke, berarti kita bisa hitung saja ya. Kita bisa hitung saja bahwa 10 sama yang 50 ini saya coret nolnya ya, itu akan jauh lebih mudah. Sehingga kita punya sisanya 200 dibagi 5. Ya, 200 dibagi 5 berapa? 200 bagi 5. Berarti gampangnya adalah 20 dulu bagi 5 berapa? 4 gitu ya, karena ada sisa 0 di sini berarti ini 40 radian per sekon. Itu dia jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, itu dia contoh soal yang kedua dan yang terakhir. Jadi sudah cukup ya untuk materi hubungan roda-roda di gerak melingkar ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.